Suka mancing saya juga. Dia juga, aku suka pegang. Ditata saya tangannya. Kalau lagi gandeng selin gitu-gitu tuh ada reaksi kimia di dalam nggak sih? Maksudnya apa? Ya apa? Maksudnya apa? Enggak dong. Masa kecil coba? Enggak. Nah, kalau ini tadi barusan naik mas. Kalau Selin sendiri Stefan William kan. Aha. Terus sekarang dekat sama Marcel tuh gimana? Ya suatu peningkatan gitu. Peningkatan. Kemajuan di dalam. Banyak kemajuan nih Bu ya. Dari tingkat kesabaran, kuping, omongan orang. Kan namanya orang kesambet nggak tahu ya bisa tiba-tiba. Ini pun dia udah kesambet pak. Tapi yakin Sel nggak mau diperjuangkan Selin? Aku Besti. tuh ditolak terus, padahal aku mau berharapnya dia setia gitu kan. Ya oke, sekarang pemirsa kita sudah di sini di DBO bersama saya di sini Selin Evangelista. Dan saya Marcel Ya, Widianto. kita sudah kedatangan bintang tamu di sini ada. Ya, loh, Bapak bintang tamu ya Saya kan? hostnya. Oh, Hostnya ya. Iya. Apa DBO itu pak? Dapur Bincang Online. Dapur bincang bukan online. daftar pencarian orang. Oh, Itu bukan, DPO bukan. Bu. Oh iya. Bukan daftar bimbingan orang tua. Belum sempet nyampe jadi DPO kan? Belum. Karena dia kooperatif. Kooperatif saya. Iya benar. Kooperatif yang suka beli alat tulis. Apa itu? Koperasi. Koperasi ya Neng. Iya koperasi. Aneh sini deh. Aku dari dulu. Suka gitu dia. Gue penasaran ya. Dia Masya Allah. suka mancing saya juga. Dia juga, aku suka pegang. Ditata saya tangannya. Oke dibawa-bawa lagi. Sel, kalau apa gandeng tangan Selin? Kita manggilnya apa nih? Koko. Koko? Koko ya. Di otak saya kalau Koko tuh majikan ya. Karena udah pasti. Oh iya benar. Iya. Oh emang ada Koko. kesenjangan atau bagaimana? Ada. Jadi? Bukan kesenjangan, lebih ke saya menghormati aja. Oh iya. Emang kalau bos nggak boleh nggak koko gitu? Mas, abang? Mas ya lebih ke kalau Mas di panti pijat kan. Saya kalau ke Pik panti pijat panggil Koko juga. Tapi kalau kamu pun meskipun begini dipanggilnya koko. Koko juga. Pernah ke panti pijat? Loh, masa nggak tahu? Saya udah nggak usah udah. Ya aman lah ya. Pijat ini bekam Mas. Saya bekam saya becat. Ya serius gue mau nanya. Kalau lagi gandeng Selin gitu-gitu tuh ada reaksi kimia di dalam nggak sih? Maksudnya apa? Ya apa? Maksudnya apa? Enggak dong. Masa kecil coba? Enggak. Nah, kalau ini tadi barusan naik mas. Maksudnya obrolan kita udah mulai naik hari ini. Enggak, kita nggak pernah kayak gitu. Aman ya? Gitu. Aku yang kayak gitu. Loh. Oh iya maksudnya. Ini tapi Selin itu orang yang paling baik menurut aku mas. Yang boleh. Iya. Karena beberapa kali dia juga menyaksikan. Beberapa kali saya kalau kayak gitu-gitu, maksudnya sama cewek bercanda-bercanda Ada kayak gitu. gimmick-gimmick sama cewek. Sama cewek itu penolakan ada banyak. Digampar pernah? Enggak digampar, cuma tegur. Kayak jijik gitu. Jijik. Gitu. Ya saya begini nih. Dia langsung gini duluan gitu. Kecepatannya 2 kali lipat dari tangan saya. Jadi tangan saya baru begini, langsung begini dulu. Langsung begitu. Gitu. Dan dia ngasih sendiri di program kita dulu ya. Itu waktu kamu belum terkenal apa sekarang sudah terkenal gini? Sudah. Saya Beberapa kali kan? beberapa kali. Terkenal sih belum ya. Karena saya baru tahu terkenal ketika ada kasus kemarin kan. Komedian terkenal. Inisial M. Kalau nggak ada itu saya enggak. Terkenal lah. Amin lah puji Tuhan mas. Terus berarti banyak cewek-cewek yang suka juga dong? Banyak mas, banyak yang suka. Apalagi setelah kasus ini banyak yang DM beli link saya dong. Sumpah ada mas. Jadi pada ngirimin link? Iya Kak Marcel mau beli nggak katanya gitu. Ya ampun. Ya mau tapi jangan dilaporin ke Polda ya. Enggak. Udah enggak lagi saya. Udah enggak lagi gitu. Ya ampun. Terus kalau cewek-cewek itu jadi makin baik sama Marcel gitu contohnya? Makin baik sih. Dari dulu pun baik gitu. Karena aku kan mingle orangnya kan. Terus banyak cewek-cewek yang pansos juga dong pasti? Yang pansos ada aja. Ada aja yang pansos. Bahkan dibayar untuk pansos juga ada. Oh ya? Sempet hampir. Sama? Ada dari dangdut lah. 250 juta waktu itu. Rap saya. Untuk Pacaran 3 bulan. bener pacaran? Enggak, gua nggak mau.
Oh, lu nggak ngambil 250? Enggak, Kalau gue jadi cewek lu mah ambil cewek. Enggak, 350 baru mau. Kalau dia bilang, ini ada lagi penawarannya. Enggak, saya enggak gitu. Kenapa nggak mau, Cil? Apa ya, kayak kurang elegan aja untuk naik sih kayak gitu ya. Akunya. Lebih ke akunya, lebih ke Tapi kalau sama berdua kan naik kan? udah naik gitu ya. Gimik-gimiknya. Nggak tahu ya, Kita padahal nggak- begini doang gitu. Kita Ketikanya Marcel paling banyak, Celine yang keluar. Iya. Tapi kita Marcel lagi tapi disandingin sama Ariel. Iya. Bener, masa bau keringat saya sama bau keringat Ariel dia lebih milih. Emang apaan sih? Lu bilang katanya. Heeh. Bau keringat Marcel sama Ariel sama-sama bau keringat tapi baunya beda. Lu lebih suka sama gua katanya. Oh, enggak Media. kan kalau lagi nyanyi kan penyanyi itu kan, tahu kan, sama Iya. kayak stand up. Iya. Kamu kan suka keringetan juga Iya, kan? Kalau bener. lagi di panggung, itu kan seksi tuh kan. Kalau cewek tuh ngeliatnya gimana gitu loh. Gua ngeliat Ariel kayak begitu, hot banget. Tapi ngeliat Marcel, aduh hot pop. Iya, lebih parah. Emang Celine tuh fetishnya orang jelek. Karena dia udah terbiasa sama yang ganteng ya kan. Kalau Celine sendiri Stefan William kan? Aha. Terus sekarang dekat sama Marcel tuh gimana? Ya suatu peningkatan gitu, Peningkatan. kemajuan di dalam. Banyak kemajuan nih Bu ya. Dari tingkat kesabaran, kuping, omongan orang. Bahkan Cio pernah nanya, ini mami beneran katanya gitu. Terus dia bilang, ya namanya cinta katanya. Ya kan kamu bilang gitu deh. Iya, benar. Tapi mungkin gak sih Sel kayak misalnya apa lama-lama kan sering nih ketemu dan dia kan orangnya lucu, nyenengin. Lama-lama jatuh cinta tuh bisa. Udah sih. Udah. Udah jijik ya. Udah. Enggak lah, Kak, aku udah sayang gitu sama Marcel. Aku udah sayang gitu. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang, tapi aku lebih ke mikir gitu. Kenapa? Kalau ini berlanjut, 4 anakmu itu loh yang sekolahnya tuh internasional semua, nggak mau sekolah negeri. Yang nggak bayaran gitu, cari sekolah yang nggak bayaran. Cel, Nggak usah tapi bayar. serius kalau Iya. bener-bener mau nih jadi lu kawinin nggak? Ya, Ya saya, kan namanya orang kesambet nggak tahu ya bisa tiba-tiba. ini pun dia udah kesambet pak. Dia begini aja udah di luar akal gitu, dan kalau mau ya mau lah pasti. Lelaki mana yang nggak Tapi mau? teman-teman kamu gitu yang misalnya oke-oke gitu kan, kamu banyak punya teman-teman pergaulan kamu yang oke-oke. Itu pada mikirnya apa gitu kita? Mikirnya ya kita ya Kayak sebagai kamu tuh disirikin gitu atau gimana gitu? ada yang ngomong gitu, bahkan lu beneran pakai dukun gak sih gitu, ada yang nanya. Ini temen stand up yang logikanya kan mantep ya, tapi kan nanya aja, ada yang nanya. Padahal dia stand up juga. Dia stand up juga, ada yang dia belum terkenal banget tapi banyak yang nanya itu beneran apa enggak, karena memang yang kita jalanin ya beneran gitu, maksudnya nggak gimmick kayak Ya yang udah, lain, ininya sejalannya aja pak. Oke. Ya jalan ketemu juga ya beberapa kali kan sering gitu. Ya, tapi lu nggak benar-benar mau usaha benar-benar sampai dapetin Celine sampai Celine itu benar-benar. tipe yang kalau dikejar terus dia akan hilang pak. Dia harus lebih ke tipenya bikin penasaran. Iya, makanya karena aku penasaran sama dia, aku jadi ngejar-ngejar dia. Gitu. Dia tuh kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu. Gitu, tarik ulur pak kita. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi ketemu gitu pas dia lagi dapat moodnya, dia mau gitu meluk aku kayak tadi dekat-dekat dia mau. Tapi kan ntar kalau misalnya lagi nggak datang moodnya, aku pas lagi meluk, maaf siapa ya? Enggak, ini beneran sumpah. Kan gue udah cantik-cantik gitu kan, gue datang aja gitu. Waduh, jangan ganggu dulu deh gitu. Iya, bener pak. Ini Sel, resepnya apa sih Sel? karena Lu kalau ada obatnya gue mau beli. iya, ini udah di luar impian gue sih. Dari dulu kan gue ditolak sama cewek cakep ya. Sekarang kan gue nolak cewek cakep gitu, kayak ya gitulah pak. Ya namanya cinta kan nggak bisa dipaksa gitu. Tapi masa kecil lu penuh dengan bergelimpangan wanita juga. Perlu berkelimpangan wanita yang menolak saya ya. Saya nembak 4 orang ditolak 7 pak. Yang lain belum ada udah tahu Iya, duluan. yang lain belum ada. Lu mau nembak gua kan gitu. Cabut lu gitu kan. Belum juga nembak. Kan bukan nembak. Iya, emang salah saya nembak orang indigo, salah saya pak. Lu udah tahu duluan. 3 orang itu indigo dia. Salah saya. Ini sebenarnya channel ini ya, ini pembahasannya deep talk, banyak yang Nggak riset. bisa. Nggak Nggak bisa, bisa. nggak bisa pak. Oke. Tapi Tapi orang kalau kemarin di Polda 4 jam juga nggak deep talk. Tawa-tawa juga. Orang tawa-tawa juga. Iya.
Tapi misalnya dekat sama Selin gini, emang nggak pernah terbersit benar-benar, aduh gue mau menikahi dia gitu, atau benar-benar Ada, cuman lebih ke ekspektasi Cuman pakai doang? Maksudnya Mau menikahi atau? mau nikahi dong, tanggung jawab. Masa pakai doang terus lepas kan? Jangan. Buktinya kayaknya belum pernah kan gitu-gitu. Iya emang nggak pernah sih. Heeh. Baru niat. Baru niat tapi nggak jadi-jadi. pernah kebayang-bayang di rumah nggak? Kebayang-bayang nggak sih Pak? Nggak pernah. Karena belum sih. Makanya saya beli video kan Pak. Kalau Makanya dia ngebayangin yang lain. iya. Makanya udah sama Selin dekat, kenapa masih bisa beli video ya? Dia ngebayanginnya yang inisialnya D. Doni. Ada Doni teman saya Pak. Ngebayangin Doni kan laki-laki. Laki-laki ada. Iya. Ya itu si Doni marah tuh. Seru nonton videonya. seru sekali doang tapi Pak. Tapi lu nyesel beli? Enggak sih, karena memang aku pure membantu kan. Pure membantu. Kalau nyeselnya adalah nyesel gara-gara Belum selesai nontonnya. belum selesai udah dipanggil gitu. Karena cuma sekali doang waktu itu. Waktu lu pertama kali dipanggil tuh reaksi lu apa sih? Panik sih Pak saya mah. Ini beneran guys? Beneran ini saya baru kali ini ada surat datang bukan surat dari PLN gara-gara kita nggak bayar listrik. Kan dulu kan sering tuh surat PLN nggak bayar listrik. Sekarang suratnya dari Polda gitu Pak. Jadi ya udahlah. Padahal baru dapat mobil baru ya, Cel? Baru dapat mobil baru. Udah gitu, udah baru dapat beberapa brand yang ada juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi ada ini nggak sih? Ada apa namanya beberapa kerjaan kamu tuh yang sempat di-cancel ya? Ada beberapa Pak yang emang harus, datang. Tapi balik lagi, belum. Nah, ini nasi gorengnya, pisang gorengnya enak. Pisang goreng. Tuh. Ini dari Suarga Beranda Indonesia. Keren ini. Ini apa Mas? Kayak pernah tahu sih. Bukan, itu nggak ada tisunya kalau Tetep jatuh ya. Oh susunya itu ya. Iya. Kental bagus nih berarti nih. Aduh, aku mau makan ayah. Makan. Emang suka digituin kamu kalau ini ya? Hah? Kayak gini. Biasanya suka pisang digituin. Berantakan banget. Benar. Nah, tisunya. Mau pakai tisu mau pakai baju? Tangan aja. Suka baju. Kalau pakai baju. Ya bu kotor dong bajunya. Iya dong, masa kena ini. Pas udah dibilas masih aja kayak. Ada sisanya. Kayak ada. Susah kan soalnya ini susu kental manis susah. Iya Pak. Kurang ya? Kurang dong. Itu yang Biasanya terakhiran tuh biasanya. Kamu biasanya suka cair apa kental? Aku kental sih. Kental. Iya. Emang dikeluarinnya sambil apa? Sambil ini kan tuh tetes kan dia. Mana tisunya coba. Jangan kalau maksudnya susunya tuh suka susu yang kental. Kental saya. Kalau bubuk adik saya kalau bubuk. Bubuk adik saya lebih suka bubuk Pak. Cel, waktu itu Cel apa Sel nih? Lu kalau manggil apa? Cel tapi. Acel. Cel. Waktu itu kasih tahu ke Selin. Panggil. Sebenarnya aku nggak ngangkat telepon dia Pak. Iya. Waktu kejadian itu karena memang emang lagi stres banget, lagi hektik gitu. Jadi nggak mau ada telepon dari yang lain gitu. Ya udahlah aku kelarin sendiri dulu. Makanya dia sempat agak ngomel juga. Nah beberapa kali nggak diangkat-angkat. Sampai pas waktu udah press release baru aku angkat ya kayak. Baru diangkat waktu itu. Tapi sekarang udah clear kan masalahnya? Udah clear, udah aman. Maksudnya secara itu ya udahlah dianggap salah dan minta maaf juga dan beres gitu. Iya, itu memang perbuatan yang tidak bisa dibenarkan juga, tapi ya udah kita minta maaf juga gitu. Terus gimana? Itu jadi rezeki juga kan? Job jadi makin banyak. Itu mah jobnya udah banyak di sononya, malah yang ada bukan rezeki ya, Cel? Iya. Malah gue nih yang emosi. Iya, sabar-sabar Neng. Nah, malah kan ya udah ya, Cel deh. Gue makan dulu. Iya, jadi kalau job mah ada aja Pak, job mah. Puji Tuhan masih ada banyak banget yang masih percaya gitu. Terima kasih untuk brand-brand yang masih percaya. Dan sempat ada emang udah dari sebelumnya banyak dia brandnya. Amin. Jadwalnya udah susah. Amin. Gitu Pak. Tapi setelah itu ada beberapa yang hilang juga. Ada beberapa gede juga tuh yang hilang, ada produk susu, ada yang sampai setahun pengen jalan. Google nggak mau ngejadiin kamu BA apa? Google Drive ya? Boleh juga tuh. Iya, Google Drive ya. Jadi kan Google Drive tengah-tengahnya kosong tuh kan. Iya, bisa muka gue. Gitu. Set, gitu. Untuk sharing file gitu. Iya, sharing file. Langsung aja. Gitu Pak. Tapi ada juga yang ngedropin kerjaan gitu. Ada. Ada provider juga ada. Ya banyak. Ya yang penting mah
Lu mah nggak kenapa-napa ya Cel, yang penting keluar dengan selamat gitu, maksudnya semua bisa diselesaikan gitu dengan bijaksana gitu. Acel juga kooperatif gitu kan, Dan gentle juga datang ke sana. Ya nggak ngasih lihat mukanya yang stres, padahal gue tahu lu sebenarnya stres banget. Gue tahu lu bikin IG story dengan lagu-lagu tapi gue tahu itu lu sebenarnya deg-degan banget. Batuk gua. Iya gitu, Pak. Karena itu momennya waktu aku ke sana jam 10 pagi itu belum tidur. Karena baru kelar acara sahur kan. Baru kelar acara sahur jam 7 baru kelar, langsung balik ke rumah mandi baru ke sana. Kontak sama itu nggak selama ini? Sebelumnya iya, tapi setelah itu udah nggak ada WhatsApp sama sekali. Ngeri juga. Ngeri juga, Pak. Takut jadi apa lagi? Gimana ya kan kita. Namanya hidup. Emang benar udah kata orang tua, jauhi apa yang jahat lah katanya. Ya tapi kan orang ada cobaannya kadang-kadang ya. Udah lagi sukses terus tetap ada apa gitu-gitu. Bapak pernah ngalamin cobaan kayak gitu juga? Cobaannya sama istri kan? Enggak, kalau sama istri gue udah ngeri deh, nggak berani nyoba-nyoba. Udah ngeri, RI1 tuh ya? Waduh, bukan lagi. Tapi kalau misalnya sekarang nih lu Cel ya, lu pernah kebayang nggak sih lu ada di posisi ini gitu? Wah, kalau untuk ngebayang nggak sejauh ini ya Pak ya. Maksudnya waktu kecil gitu lu pernah bermimpi nggak sih lu tiba-tiba? Pernah bermimpi untuk menjadi artis gitu-gitu pernah. Bahkan aku ya jadi penonton bayaran biar dekat sama artis gitu. Biar lingkupnya sama. Ternyata kan jauh kan beda. Gapnya juga beda. Tapi kalau untuk ngebayang sampai di posisi sekarang, ini udah lebih gitu. Aku udah punya mimpi yang baru gitu untuk nanti ke depannya. Kalau dulu mimpinya nggak sebegini, mimpinya simple dulu mah, bisa makan tiap hari, bisa nyenengin orang tua, udah simple banget. Sekarang pengen ini, pengen lagi beli lagi. Ya yang paling terbesarnya sih gue pengen bisa bahasa Inggris, biar gue bisa punya stand up show bahasa Inggris. Biar ada di Netflix, biar di mana gitu-gitu stand up show gue. Makanya sering belajar sama Cio. Sama Cio sering belajar. Aku kalau ketemu sama Cio pegang ngafalin, Pak. Biar bisa ngobrol. Biar diajarin sama Cio bahasa Inggris biasanya. How do you do, Mr. Johnson? How do you do? Iya, nonton-nonton gitu. Oke. Tapi memang mempengen karir sebagai stand up terus? Stand up terus. Dan udah menjiwai di sini juga senang? Until the end, stand up comedy. Oke. Terus gimana sih rasanya jadi orang kaya, Sel? Rasanya ya? Pusing ya, Pak. Pusing kenapa? Tapi ini bukan bersyukur oh, pasti gue seneng banget jadi yang sekarang gitu. Tapi ada pusingnya lebih ke dulu tuh gue nganggur tuh kagak ada pikiran gitu. Tawa-tawa aja, seneng-seneng tiba-tiba tua aja. Iya seneng buat gue. Kagak ada mikirin besok kerja apa, kayak gini. Udah tawa-tawa gitaran umur 42 tiba-tiba. Ya serem banget. Iya, begitu kawan-kawan gua. Bener Kak, bener kawan-kawan gua. Yang kalau tiap minggu nyari makannya udah pasti tinggal jagain kondangan di mana kita jaga gitu-gitu. Ya kalau sekarang lu mikirin apa, punya duit banyak kan enak, lu mau beli apa bisa beli. Lebih banyak tanggung jawab. Iya, lebih banyak tanggung jawabnya. Apa? Tidak ada ya kayak gini kan tidak ada kebebasan. Kalau dulu nih Marcel Widianto beli bokep misalkan ketahuan namanya siapa nih, udahlah gitu. Seorang anak penduduk biasa gitu tidak akan dipanggil juga. Nggak, lebih banyak tanggung jawabnya dari segi sosial, dari segi keluarga, image, segi omongan dan juga keluarga juga parah banget. Kalau lu kan juga dulu kan pernah ngalamin struggle hidup susah kan? Waktu lu SMA gitu contohnya. Terus sekarang setelah lu jadi kayak sekarang tuh pusing? Pusingnya enggak sih, ya pusingnya masalah biasa aja, normal aja kayak ya masalah rumah tangga biasa gitu. Jadi seorang ibu punya anak banyak, harus ngurus sekolah, yang satu dengan kepribadian yang berbeda-beda anaknya gitu. Anjingnya sakit. Anjing sakit. Jadi pusing kalau anjingnya sakit. Pusing gue. Dulu gue bokap gue pernah ngomong, lu ya orang punya duit, nanti lu bingung lu duit itu lu mau diapain gitu kan. Iya. Nah gue pikir, dulu kan gue ketawain kan, tai lah orang punya duit mana mungkin bingung sih ya gue ngomong. Tapi bener juga loh, setelah makin penghasilannya nama malah pala makin puyeng, makin puyeng. Karena tanggung jawab lo secara nggak langsung lo pasti lebih besar. Bener. Iya kan? Dan lu nggak bisa milih, ini temen deket sama gue gara-gara duit apa gara-gara gue. Iya. Kemarin gue nonton interviewnya Mike Tyson tuh. Dulu kan dia kaya, terus habis deh tuh duitnya sama temen-temennya, sama semua segala macam, terus bangkrut sampai habis. Sekarang udah hidupnya udah mulai bener lagi dia. Tapi dia cerita, gue sekarang jauh lebih bahagia kata dia.
Karena gue udah bebas dari teman-teman orang-orang yang mau toksik. Ya, Iya, gitu dah. benar-benar setuju. Tapi kemarin habis mukulin anak orang dia di pesawat ya. Mark Tyson. Iya, jadi Mark Tyson diledek-ledekin di pesawat, dipukulin berdarah mukanya mampus. Si goblok. Kalau tahu petinju. Kalau Mark Tyson penjahit dijahit mulut lu. Aneh-aneh banget emang orang bule. Kelakuannya apa aneh-aneh. Tapi kalau dari segi cewek sekarang peningkatan dong. Peningkatan. Banyak ya. Iya. Nggak banyak. Nggak banyak. Banyak yang deketin. Banyak yang deketin banyak. Yang nge-DM lu banyak. Banyak ada aja. Ngajakin kencan gitu-gitu. Nggak ngajakin kencan secara itu ya, lebih ke udah mulai negor duluan. Cewek kan kalau udah mulai negor duluan kan pasti ada something gitu. Ada nggak sih yang cemburu gitu sama aku? Ada. Ada bener. Makanya tadi juga sempet deh. Hah? Sempet cemburu juga yang tadi. Serius? Iya. Ada yang gitu-gitu ada. Cemburunya gimana gitu? Cemburu aja, lebih ke kalian di belakang layar nggak gitu kan gitu, nanya-nanya. Oh, cemburu? Iya, gue jawab lebih parah. Gitu. Nggak cemburu, nanya-nanya doang. Tapi cemburu dia. Tapi sok ganteng banget gue ya, tapi ya. Jijik gak sih lu, Pak? Tapi kan cewek nih, gue kasih tau ya, survei nih membuktikan cewek lebih seneng cowok humoris dibandingin cowok kaya atau apa segala macam. Biasanya cowok humoris lebih bisa dapetin cewek lebih banyak intinya ya, gitu. cowok humoris yang uangnya ada ya. Kalau kamu miskin, pacar kamu ketawa doang, asam lambung naik, nggak ketawa lagi. Asam lambung naik mana bisa ketawa, hei. Ya kalau ada duitnya baru ya kan. Ya benar. Ya terus kalau nggak makan kelaparan ketawa. Iya, tahu mulu makan nyamuk lu. Iya ngapain? Oh, gimana? Kalau ada duitnya Pak. Oke. Kalau misalkan masih tidak ada ya. Tapi aku bersyukur aku ketemu ada beberapa cewek yang nemenin aku dari dulu dari nol gitu. Jadi, Ada beberapa? Ada, iya termasuk emak gua kan nemenin dari nol. Emak gua cewek kan. Mulai jatuh nih ke lubang yang sama nih. Iya ada cewek yang nemenin gua dari nol Pak. Itu yang gua senang sih. Sel, lu kan pernah sama Stephen William misalnya ya. Dia kan mungkin lebih serius gitu. Kalau pacaran sama orang yang kayak Marcel tuh menurut lu gimana? Nggak tahu ya, gue tidak bisa menurut gue kan bisanya menjelaskan kalau gue udah menjalani gitu. Nah, tapi kalau lu bayangin nih kira-kira nih nikah sama orang kayak Marcel tuh gimana? Pastinya menyenangkan ya kan, karena Marcel itu dia bisa berjuang gitu dari emang titiknya dia terendah sampai dia sekarang bisa bertanggung jawab gitu, jadi tulang punggung keluarga ya kan Cel? Iya. Jadi pasti dia punya tanggung jawab yang penuh gitu. Dia buaya nggak? Hah? Dia buaya nggak? Dia buaya banget. Ya, tapi aku ternak buaya. Dia lebih ke ternaknya ya. Nggak, kalau di luar kamera nih, di belakang panggung segala macam gitu dia suka apa nggak gitu, godain bintang tamu apa gitu? Enggak sih kalau ada aku. Iya Kalau nggak ada, aku sih lebih ke jaga attitude Pak. Kalau aku mau, nah itu tuh yang aku iniin, makanya aku nggak berani buat langsung tiba-tiba make gitu. Misalkan sama cewek kan banyak yang bilang kenapa sih nggak langsung make aja? Kenapa sih nggak? Kenapa lu beli gitu? Ya karena itu aku ngejaga itunya. Dia emang nggak bisa ya kamu? Nggak bisa gua. one night stand nggak bisa gitu. Iya menyakiti hati cewek gitu. Cewek tuh Nggak sampai hati sampai ke situ. Jadi kalau Selin nelpon lu malam-malam datang Sel ke rumah gue gitu, untuk cerita, iya. Nggak kalau apa-apa. untuk yang lain Enggak dong. nggak mau Marcel. Nggak salah lagi. Enggak. Marcel nggak mau. Nggak akan saya kasih tahu bapak. Saya akan lakukan sendiri. Masa saya kasih tahu bapak, tuh bapak ikut dong gitu. Enggak dong, jangan. Jadi dengan ketenaran lu ini lu nggak pernah kayak cewek apa Iya. ini itu gitu nggak pernah? Nggak berani gua. Nggak pernah? Wah hebat juga lu ya. Bisa dicek sih nggak berani. Iya makanya aku juga bingung ya. Kenapa sih Cel kayak gitu-gitu? Kenapa sih nggak ini gitu? Cuman dia bilang, enggak deh, nggak sampai hati. Bertahun-tahun ini lu nggak pernah? Kan? Nggak nyampe hati karena gue kayak takut nyakitin emak gue gitu. Jadi gimana ya, cewek tuh di otak gue kayak emak gue gitu. Kalau misalkan dia tuh bukan apa ya, bukan plastik ciki Pak, yang sekali pakai langsung buang gitu. Harus di maintain dulu, harus di ini dulu gitu. Kalau emang gue udah serak banget gitu, ya ayo. Eksekusi. Berarti udah nggak perjaka? Perjaka Dalam hal apa nih? menurut kamu?
Tapi udah pernah kan, berarti? Perjaka udah hilang sama tangan, Pak. Dari umur 13 tuh rata-rata ya Enggak, saya orangnya. dari 7 tahun. 7 tahun belum sunat lagi kan? Iya, belum sunat. Masih sakit banget itu. Kadang kalau keras, alah gitu Pak. Kayak kupluknya kebuka dikit gitu. Kenapa lu udah gede baru mau sunat sih? Saya takut. Takut apa? Takut, Pak, saya takut. Ngilu gitu ya? Ngilu, Pak. Makanya umur 23 kemarin. Sunat. Alasan kesehatan, maksudnya waktu itu infeksi atau apa gitu nggak? Takut, emang dulu kan nggak ada duit, Pak. Orang tua kan susah. Tapi emang dari dulu pengen sunat. Dan di agama aku kan tidak mengkhususkan untuk sunat. Ya Jadi- udahlah. Tidak sunat akhirnya. Udah, Sekarang udah. udah. Mau lihat. Tapi belum mau lihat. Topi helm Jerman ya? Iya, kupluk saya kalau saya kupluk. Bapak udah sunat? Udah, coba Pak. Canda kan? Canda. Kan sebenarnya nggak harus sunat. Iya, sebenarnya kan bisa dibuka gitu aja kan. Tapi enggak sih. Kalau kata ya kesehatan kemarin sih demi kesehatan lah. Kesehatan. Dan demi konten juga. Sunat di konten. Iya. Semua hidup saya dikontenin Pak, dari sunat, rumah, endorse semua, mobil endorse. Mau endorse? Ada yang dikasih ada. Oh. Iya. Terus tetangga-tetangga lu rasanya kayak gimana sih sekarang berteman dengan Marcel, teman-teman SD lu tuh yang di Tanjung Priuk contohnya? Ya, Malakin nggak? enggak. Mereka lebih ke Nggak, maksud gue kan kayak biasanya, Acel nih temen gue. oh iya, kalau reunian ada aja yang gitu reunian. Apalagi dulu waktu awal saya masuk TV, ya kan TV kan nggak semua orang masuk TV langsung kaya ya. Jadi orang-orang udah pada tahu gue masuk TV, ketika lagi reunian pasti bilnya ke kaya gua. aja gitu. Makanya gua kalau sebelum gua ngumpul, kalau gua nggak ada duit banget, gua nggak akan ngumpul. Dulu. Kalau sekarang kan mau ngumpul kapan aja ya lah gitu. Duit ada terus. Lu kan jadi komedian kan dipaksa, bukan keadaan membuat lu harus lucu mulu tuh kadang-kadang stres gak sih? Stres? Enggak sih Pak. Aku lebih stres nggak kerja Pak. Nggak kerja itu lebih stres. Jadi stresnya aku iniin aja, aku iyain aja gitu. Tidak aku pikirin terus gitu. Kadang-kadang kan orang lagi nggak mood segala macam tapi lu disuruh ngelawak gitu. Ada aja. Oh waktu bapakku meninggal, disuruh foto, minta foto kan orang yang nganter petinya kan. Suruh foto, suruh senyum. Ini bapak nih lagi di depan, terus kita suruh senyum gitu. Senyum saya kira. Bapak saya yang sedih akhirnya. Pas saya senyum. Begitu Pak. Jadi gitulah. Namanya hidup. Kita jalanin aja. Sekarang katanya ada yang lagi deket sama Marcel. Ada Pak. Itu udah serius. Udah akan serius. Selin tahu. Selin tahu. Dia tahu. Kalau dia siap menjadi madu sih aku ikhlas. Kamu awalnya berarti ya? Iyalah. Oh iya. Jadi kalau gitu yang itu nggak usah lah. Selin aja lah. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Enggak. Tipe ceweknya Marcel tuh kayak gimana? Chinese Pak. Chinese. Ya, Chinese udah tuh. kayak aku banget kan? Oriental. Bento. Iya kayak aku banget kan? Kamu banget. Sipit-sipit. Ini nggak oriental lah, matanya segede gitu. Putih. Oh putih. Putih Pak. Karena Aku kan suka makan makanan Chinese kok. iya. Capcay. Sering makan. Iya kan? Kenapa demen sama Chinese? Nggak tahu ya Pak. Saya demennya karena memang ya selain saya ngeliat orang putih cantik gitu kan, saya ngeliat etos kerjanya juga. Apa tuh? Iya, Chinese tuh mau dilempar kemana aja pasti ada Chinese food pasti tuh. Kita ke Jual Paris, baut, ada iya, yang jual jual baut. baut. Iya, Dari baut sampai kabel HDMI ada. Ya kan? Otak usahanya jalan terus ya. Sampai bangku Rosewood juga ada. Iya. Ya kan? Semuanya tuh. Masuknya bagus ya. Mau dia buang kemana aja udah pasti hidup. Nah itu aku pengennya gitu, ketika apapun keadaanku nanti ya kita bisa hidup gitu dengan pemikiran. Kan di balik lelaki yang hebat ada istri yang hebat juga, ya kan sayang? Tapi kalau orang Chinese kan biasanya meritnya sama orang Chinese. Nah, merit sama lu gitu gimana? Ya Emang iya ada aturan gitu ya? Enggak, cuman Biasanya mostly. Chinese itu termasuk kayak Yahudi itu kan juga yang lebih, bukan, mereka tuh lebih tertutup lingkungannya Iya. gitu. Untuk kawin antar tuh lebih nggak sebanyak yang lain gitu. modern Pak, saya lebih ke modernnya. Dan itu boleh? Belum Disetujui? sih, ini belum nih. Oh kalau sekarang belum tahu, tapi tahu kayaknya lah. akan sih. Disetujui sama keluarganya. Mudah-mudahan ya. Keluarga kamu? Udah. Nanti makanya ntar rencananya biar setuju, saya lamaran saya pengen bawa ko Ernest nanti. Ernest Prakasa. Ini keluarga saya Cina juga sih.
Iya. Sama Ko Edric. Sama Ko Edric nanti saya bawa. Sama Pak Ahok nanti datang. Bapak mau jadi keluarga saya. Ko Robi juga nih gitu. Kalau keluarga kamu setuju sama yang ini? Iya keluarga saya mah pasti setuju. Kalau nggak setuju nggak tahu diri Pak. Masa saya udah dapet yang begitu keluarga saya nggak setuju. Malah saya nggak setuju sama keluarga saya. Kayak tiba-tiba Iya kok bisa lu nyusahin gua? Orang gua udah dapet yang bagus. Tiba-tiba ada suara nggak setuju. Nggak gua dengerin lah gua. Ya kan? Bisa sombong banget hidup lu. Udah jelek milih-milih lu. Tapi ini lu dekat sama dia, dekat sama Selin juga? Ini kan masih gampang Pak. Masih gampang. Masih belum ada status gitu-gitu. Lebih pilih mana sebenarnya jujur? Lempar jaring aja Pak, kita mah siapa yang dapet. yang duluan aja ya. Yang duluan aja. Selin kan hampir sempurna ya, baik. Sempurna banget ya emang. Lihat tuh wajahnya cantik. Terus kayaknya tipe ke cewek ideal kan? Iya. Ibu 4 anak. Karena Gitu. aku mikir bahwa pernikahan tuh nggak melulu, it's not about sex gitu, tapi komunikasi gitu. Karena percuma lu ya main habis itu langsung rokok, nggak lu bilang terima kasih ya untuk hari ini, nggak lu cium keningan lu enak banget hari ini. Itu kayak itu nggak kayak Yang gitu. kayak selalu kamu ucapin buat aku. Iya, terima kasih kerjaannya hari ini. Makasih lucu kamu udah ini banget. gitu, Karena lucu banget. yang kayak gitu-gitu tuh penting karena aku belajar dari keluarga aku gitu. Keluarga aku tuh meskipun dia miskin tapi komunikasinya bagus gitu. Jadi nggak pernah pisah. Ya kalaupun emang komunikasi buruk bisa akhirnya nggak jadi gara-gara ada bayar di pengadilan kan waktu itu nggak ada duit. Akhirnya nggak jadi pisah. Tapi komunikasinya yang bisa buat mereka bertahan. Nah yang aku pengen cari itu Pak, mau siapapun itu kalau komunikasinya masuk satu frekuensi bisa ngobrol gitu. Kenapa enggak? Gue nggak ngerti kenapa bisa lu lahir di Tanjung Priuk tapi lu keluar kayak begini. Maksudnya kan di situ rough neighborhood lah. Iya. Apa daerah yang boleh dibilang cukup keras Iya, gitu iya, kan. Terus tapi lu bisa keluar dididik kayak gimana sih sampai lu kok bisa tetap kayak begini gitu. Mungkin kalau orang lain ya dari miskin terus tiba-tiba kaya raya punya duit banyak mungkin ceweknya udah 2.000 kali Iya atau mungkin. Iya, kalau Atau- dia enggak sih. Dia 3.000 lah. Lalu kebanyakan 3.000 kebanyakan. Enggak dong, enggak ada nih. Maksudnya apa yang bisa bikin lu kayak gitu kan? Gue jujur penasaran soalnya. Iya ya. Apa ya yang bikin aku kayak gini? Hidup sih Pak. Hidup ya. Aku nggak mau keluarga aku nanti kayak keluarga aku yang sebelumnya. Jadi aku lebih ke belajar gitu kayak. Aku tuh dari umur kelas 2 SMP. 2 SMP itu udah tinggal sama tante 7 tahun. Karena memang orang tua aku nggak ada uang. Nah selama aku tinggal di rumah tante aku belajarin tuh apa yang mereka obrolin, apa yang mereka iniin. Jadi lebih ke belajar itu Pak. Aku tuh kalau misalkan nih, aku ketemu kamu nih Pak. Kamu dagang furniture misalkan. Aku kan pelajarin dulu tuh tentang furniture. Biar bisa ngobrol tuh. Nah yang kayak gitu-gitu mungkin yang bisa bikin orang kayak ya deket sama gue bukan gara-gara emang ya pengen lucunya doang atau tapi lu bisa narik insight dari gue juga gitu. Jadi biar nggak kosong-kosong banget. Sama Selin juga gitu. Enggak, kalau Acel tuh all out banget ya, aku perhatiin ya. Aku kan tipikal yang kalau misalnya ya udah kalau gue mah sebatas dibayarnya aja, aku kekurangan aku masih kayak gitu kan. Ya udah gue kerja sebatas gue dibayar aja. Kalau dia mah enggak bisa menjaga silaturahmi. Iya gitu. Bener-bener all out gitu. Padahal dibayarnya cuma buat ini, tapi dia bisa ngerjain ini gitu. Semuanya lah saya iniin selama kita bisa berbuat baik gitu. Ya mungkin orang tua lu yang paling berpengaruh sama lu sampai lu bisa jadi kayak gini tuh. Maksudnya gini nih, kalau sukses kan naik turun ya. Tapi kalau karakter kan bertahan kan. Iya. Nah, kalau bisa punya karakter kayak gua aja jujur dulu gua bokeh juga. Begitu punya uang guanya nggak bisa ngerem. Tapi kalau gue lihat lu di usia 25 tahun dan lu berkelimpangan uang dan ketenaran, tapi lu masih bisa ngerem tuh. Itu gue salut jujur aja. Nah ini kalau mau dijawab takutnya dibilang peres. Tetap mau denger jawabannya? Gue mau tahu beneran. Alkitab jawabannya. Setiap hari aku baca itu Pak. Tiap pagi aku baca. Yang nyuruh siapa, nyokap gitu? Yang nyuruh ya nyokap nyuruh, tapi aku lebih ke keinginanku sendiri, aku lihat, aku baca. Sampai sekarang ini sekarang. tiap pagi baca Alkitab. Sampai sekarang. Jadi kayak hal yang kayak gitu ya aku pelajarin, pemikiran kayak gitu banyak di Kidung Agung ada, di Pengkhotbah ada. Jadi kayak semuanya aku pelajarin, bahkan di Amsal tuh banyak banget ngajarin kita untuk caranya biar bijak, caranya biar ini, bahwa ya
imamat juga banyak ngajarin bahwa cinta akan uang akan begini. Jadi yang aku ini adalah semestanya sih. Bukan tentang uangnya, bukan tentang pekerjaannya, tapi lebih ke hubungan kita antara satu kita dengan manusia yang lain gitu. Karena kalau misalkan uang udah bukan jadi mata uang yang bisa membuat kita beli ini dan itu, ya persahabatan dan juga link yang bisa bikin sih gitu. Ini adek lu juga kayak gitu? Enggak. Cuma lu doang? Saya doang, Pak. Tapi kamu nggak ngajarin? Pernah ngajarin, Kak, tapi kalau kayak gitu nggak bisa dipaksa ya. Harus dari kemauan sendiri. Tunggu dia mentok dulu, apa tunggu dia ada masalah dulu baru. Kalau lu apa yang bikin lu? Mentok. Mentok di mana? Ya itu waktu aku digebukin gara-gara jadi kurir narkoba sih. Deng itu udah langsung. Digebukin sama polisi gitu? Ada bukan oknum ya, dia yang jaga di pelabuhan. Ada. Dia sendiri atau rame-rame? Rame-rame, Pak. Karena aku ditahan 3 hari kan waktu itu. 3 hari nggak keluar. Ya udahlah kira. Terus itu dipukulin terus? Pukulin terus. Hancur? Tapi yang buat kamu pengen akhirnya sampai senekat itu jadi kurir narkoba tuh apa? Ekonomi, Pak. Ya tahu ekonomi, cuman apa gitu? Satu momen apa? Satu momen ketika gue pengen ngeliat orang tua gue nggak makannya tuh nggak susah gitu. Udah itu aja. Akhirnya ya gue ngelakuin cara yang instan apa tanpa harus belajar. Kalau belajar kan lama ya. Terus gue harus selalu kompetisi sama orang gitu. Ya udah dengan kayak gitu aja udah gue dagang hari ini bisa gue nganter bisa banyak, ya dapat duit lumayan banyak. Dapat berapa tuh celo? Wah, gue dulu jujur gue paling disukain sama bandar. Paling disukain karena gue ada seorang kurir yang nggak make. Jadi gue nggak culas. Jadi Emang ada? ada. Jadi yang culas tuh bisa ada. Jadi misalkan segram gitu dikurangin sama dia 0,1 atau 0,2 buat dia pakai sendiri. Yang kayak gitu itu kan culas tuh jadinya tuh. Ketika ada culas itu ya kalau lu culas di dunia narkoba bukan berarti dia nggak akan beli ke lu lagi, lu akan dikerjain gitu. Si BD-nya ini akan ya bisa dicepuin, bisa diapain gitu. Nah aku enggak tuh, aku belasan tahun waktu itu? Ada 5 tahun lah, 5 tahunan. Nah, umur lu waktu itu masih belasan? Enggak, 5 tahun. Dari kecil. Umur 5 tahun? Jadi apa? Segede-gede Rapatar, Gempi gitu. Jadi? Iya jadi kurir. Bener. Gimana sih anak kecil jadi kurir? Ya jadi gitu, jadi dikasih nih, ntar antar ke om itu ya gitu. Padahal lu nggak tahu itu apa? Gua nggak tahu, dibilangnya bedak. Kok bedak mahal banget gua bilang. Bisa beli Tamiya waktu itu. Udah akhirnya gua nganter. Waktu lu Dikasih digebukin apa? umur berapa? Digebukin tuh waktu itu SMA. SMA tuh gua sempet balik lagi. Dipukulin terus apa sih rasanya? Hancur, Pak. Hancur banget. Lu pikir udah mau mati nggak? Udah pasti mati. Udah pasti mati gua. Lu pikir gua udah lewat deh nih gitu? Udah lewat. 3 hari nggak berhenti. Cuman pakai kolor doang. Dipukul pakai selang lagi. Deng yang muter gitu. Kalau lu sekali pukul pak semua badan lu kena gitu. Dar. Itu lebih sakit daripada tongkat. Itu kan coba. Gigi gua copot semuanya. Dengkul gua retak kalau di X-ray ini. Aman lah tapi setelah itu gua masih bisa hidup gitu. Nah setelah itulah baru itu bounce back gua untuk lebih baik lagi gitu. Waktu bener-bener lagi titik terendahnya tuh lu mikir apa? Gue mikir kayak kalau gue dikasih kesempatan gue nggak mungkin akan meninggalkan orang-orang yang kayak gue dulu. Maksudnya? Jadi kayak orang-orang kayak gue nih yang terlahir miskin, yang kalah sama keluarga atau mungkin kalah sama narkoba gitu-gitu. Gue nggak akan biarkan mereka untuk jalan ke sana gitu. Jadi gue bikin jembatan. Makanya sekarang gue bikin ngerangkul mereka di Lelah Miskin Project kan ada. Sekarang ada 20-an lebih lah. Dari anak stand up, anak orang biasa, begal gitu-gitu. Dulu sempat pakai narkoba, kuli, sampai kuli juga udah ada. Di Lelah Miskin Project. Di Lelah Miskin Project. Itu project apa sih? Sebenarnya nggak ada projectnya sih, lebih ke ya udah gue kumpulin aja buat mereka berkarya. Jadi sekarang kita lagi udah megang ada berapa brand gitu yang megang untuk ngituin TikToknya, untuk ininya, itunya gitu. Alat-alat udah ada gitu-gitulah. Belajar ngedit, belajar ini. Kan itu yang bikin lu bahagia tuh itu mungkin? Itu yang bikin gue bahagia. Karena gue nggak tahu umur gue sampai kapan ya. Bisa aja gue nih punya banyak uang, besok gue mati nih. Dan gue udah nggak ada kesempatan buat nolong orang gitu. Kalau kata orang kan kalau lu pengen nolong orang ya dulu kaya dulu aja, kaya banget baru nolong. Takut nih gue udah kaya banget, meninggal. Banyak yang kayak gitu-gitu kan. Gitu, Pak. Nah, itu yang bikin lu akhirnya mulai deket sama Tuhan. Iya. Belajar Alkitab gitu. Iya. Tanpa pembimbing Wah, ada. apa? Jadi lu baca sendiri aja. Oh. Berarti lu udah baca dari A sampai Z terakhir udah. Iya.
Dari kejadian sampai Wahyu, udah. Ulang-ulang lagi gitu. Ulang-ulang lagi. Ada ayat apa nggak yang kira-kira buat lu bener-bener jadi pegangan hidup lu? Ada sih, kalau nggak salah ya nih. Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah Oh iya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mantap juga Bapak nih. Itu bagus banget. Udah kaya Dia hobi baca. Iya, udah kaya baca Alkitab lagi makin kaya itu ya. Keren. Enggak, dulu gue juga pernah belajarin bener-bener lah gitu. Iya. Sekolah. Enggak, cuman ya aku banyak ikut bener-bener seriusin deh dulu gitu. Tapi ya memang bagus sih, sayangnya gua angkat-angkat ayam. Iya. Kalau lu konsisten. Suam-suam kuku ya kalau. Ada dulu. Kalau lu bener-bener konsisten. Konsisten terus, Pak. Terus. Heeh. Lu pernah jatuh dalam godaan nggak? Selain yang masalah video kemarin. Pernah juga, Pak. Pernah juga. Misalnya ya dengan gua marahnya gua menurut gua jatuh sih dalam godaan itu, kayak marah. Terus gua sempet dulu gua nyolong waktu kecil kan, nyolong di Alfamart gitu-gitu, nyolong parfum Kak. Jadi gua pakai dulu parfum, habis itu tiba-tiba parfum udah setengah ya, habis itu ditahan gua. Ini lu mulu nih ngabisin, lu belilah sekarang gitu. Jadi gitu, banyak yang gitu-gitu. Kalau sekarang ini? Nah, sekarang itu aja sih Pak. Udah lebih tahan? Dia lebih sibuk kerja kali ya? Iya. Udah gak kepikiran anaknya? Nggak ada tuh yang gitu-gitu. Oke. Marcel 10 tahun lagi gimana? Nggak tahu ya. Pencapaian Ya? Nggak tahu sih, tapi mudah-mudahan 10 tahun lagi bisa punya stand up di luar negeri lah. Amin. Kenapa luar negeri lu pengen? Gue pengen kasih tahu aja bahwa orang yang terlahir miskin bukan berarti kita nggak bisa kemana-mana gitu. Bukan berarti kita stuck di situ aja. Kan kayak matain stigma kan. Maksudnya dengan gue nih jadi brand ambassador skincare, itu matain stigma tuh, orang jelek matain tiba-tiba jadi brand ambassador skincare. Biasanya kan orang-orang yang terlahir ganteng dari awal gitu. Ya kan, yang kayak gitu-gitu. Nah, orang yang kayak gue nih, orang jelek kayak gue nih, bisa dekat sama Selin yang cantik ini, itu matiin stigma juga. Nah, gue paling seneng yang kayak gitu, Pak. Ketika di pikiran orang, lu nggak mungkin nih, gue mungkinin gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Anjay. Anjay nggak tuh? Ya, tapi menginspirasi sih. Tapi gini, gue paling kagum ketemu lu ya. Kayaknya hatinya gue liat bersih, maksud gue nggak banyak bercabang-cabang kanan. Dan gue kagum sama orang kayak gitu karena gue terus terang nggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau ketemu orang kan bisnis, duit gitu kan, gue gimana ya, apa bagus yang bisa gue kembangin gitu-gitu. Tapi kalau gue ngeliat lu bener-bener tulus. Amin. Dia bisa baca masa depan. Oh ya, baca feng shui bisa Pak. Sio saya tikus sapi nih, 96. Gue bisa baca masa depan sih. Bisa, serius? Nggak, cuma satu hal yang gue pegang, masa depan kalau lu kerjain dari sekarang, yang lu pengenin pasti dapet. Gue jarang banget ya ketemu orang yang punya cita-cita, tahu nih cita-cita dia apa dan dikerjain tiap hari nggak dapet. Itu gue 90% bisa bilang bisa pasti terjadi kalau lu punya cita-cita dan lu kerjain tiap hari. Apalagi kalau dibantu Marcel baca Alkitab, yang gue suka males sekarang melakukan. Iya. Kalau buat wanita idaman di sebelah kamu ini, gimana kamu ngeliat sosok Selin? Selin tuh terbaik menurut gue. Dia kerja kerasnya benar-benar kerja keras gitu. Dari apa yang ada di media sampai di bawah media, gue udah lumayan dikit tahu lah. Dan dia tuh kuat, bocahnya kuat banget Pak. Parah dia. Ini dia senyum nih. Padahal mah hidupnya buset. Teman-teman saya yang cerita ke saya nggak seberat dia Pak. Tapi dia survive mulu, makanya gue bingung apa yang bikin lu survive ya Kak? Apaan ya? Gak tahu sih gue mah. Sama kayak lu, apa yang bikin lu survive? Iya, nggak tahu ya. Jalanin aja gitu. Iya kan? benar. Enggak. Gue kenal dia 2 tahun inilah dan gue bener-bener suka banget main sama dia ya. Maksudnya baik banget orangnya dan bukan cuma sama orang yang berada atau orang yang top gitu ya. Gue lihat dia cara dia treat di rumahnya. Tim-timnya iya. Semua tuh gue bener-bener menurut gue dia one of the kindest yang gue pernah ketemuin lah, orang paling baik yang gue ketemuin. Benar, setuju. Dan nggak hitung-hitungan Pak. Tapi ada cumanya. Cuma. Masalah asmaranya. Nah itu dia. Emang karena semua tuh nggak ada yang sempurna. Benar. Ya? Dikasih semuanya bagus, baik, ini tapi masalah percintaan enggak, rezeki bagus. Ada yang masalah rezeki kurang bagus, percintaannya bagus, kayak gitu. Gini, lu tuh cantik banget.
dan lu nggak sombong, itu gue juga bingung. Biasanya kalau mau punya muka kayak dia mungkin lagunya yang gimana, itu gue juga bingung kenapa lu bisa nggak sombong. Bener kan? Gue juga bingung. Sama kayak gue bilang tadi di situ kan. Biasanya lu yang kayak gini nih udah terkenal, cantik, diva pasti Pak. Nah, Diva pasti nggak mungkin ya ilah makan begini, nggak mungkin lu mau makan, tapi lu mau makan sebegitunya, sedetail itu. Emang gitu ya? Iya, tapi lu nggak ngerasa. Nah itu yang iya, dia nggak ada diva-divanya sama sekali. nggak ada. Gue nggak ngerasa kayak begitu gitu. Gue biasa aja gitu. Padahal dia nggak tahu Pak, kalau dia tuh se-diva itu ya kan. Iya, cuman ya itu gue kan kayak kemarin dia bisa sama suaminya gitu, gue sedih gitu ya loh. Maksud gue kayak ini orang benar-benar udah perfect, kenapa dia nggak apa ya? Ya kenapa? Ya gue pengen yang dia bisa ketemu pasangan yang benar-benar yang terbaik lah gitu. Nah kalau dari sisi lu, menurut lu kenapa? Mungkin ya itu udah gimana ya? Mungkin jalan hidup kali ya udah ya. Iya nggak sih? Iya. Membawa ya mungkin balik lagi, mungkin ada satu hal yang tidak bisa diiniin sampai akhirnya ya jalan yang terbaik ya udah bisa gitu. Daripada dilanjutin tapi bikin nggak bahagia antara duanya. Gitu. Tapi itu kan tidak sesuai dengan ajaran agama yang lu. Nah bener, tidak sesuai memang, tapi lebih ke pemilihannya. Maksudnya? Pilihannya adalah kita punya kepemimpinan sendiri untuk diri kita ya. Nggak ngerti. Kalau sesuai atau enggaknya, kalau gimana ya? Ini kan emang nggak ada, kalau menurut gua kalau kita pun mau mengikuti semuanya sesuai dengan agama, memang ajaran kalau sesuai dengan iman emang seperti itu. Tapi balik lagi manusia nggak kembali lagi, kita tuh cuman manusia dari daging dan darah ya kan, nggak sempurna itu juga kita. Kita bukan makhluk yang nggak ada sakit-sakitnya, ada kita sakitnya, ada kita kekurangannya, ada kita salahnya. Ya pasti namanya manusia. Kalau udah sempurna mah ngapain lu jadi manusia? Lu nggak dikasih cobaan lah kalau kayak gitu. Udah langsung aja lu di surga gitu. Benar. Kalau gue cuma berdoa supaya Selin dapat suami kayak lu. Aduh. Feeling gue di luar muka lu ya. Jauh nih. Ya, feeling gue kalau dia married sama orang kayak lu. Amin. Bisa bener-bener tawa lo. Lu bilang amin. Dia ngetawain percintaan kita, Selin. Dia lu nggak tahu lo. Ntar besok kasih undangan paling awal. Kaget lo. Kita nikah di tenda mau lo. Ya kalau hujan tendanya moncong. Gitu ini tiang begini ya ampun. Jadi kalau gue mendoakan buat lu Sel supaya dapet suami kayak Marcel. Amin. Soalnya dalamnya kuat, karakternya bagus. Jadi mungkin kan kalau untuk seumur hidup butuh dua-duanya mantep kuat gitu kan. Nah kalau gue lihat misalnya sama cowok kayak Marcel mungkin bisa benar-benar ini. Iya mungkin di luar sana mungkin ayo kayak saya lah yang lebih bagus casingnya gitu. Kalau di casingnya lebih bagus aja ya. Kasian Cio nanti kalaupun emang jadi beneran dibilang driver nanti kok di rumah. Cio ini papi kamu, enggak ini driver anjing. Goblok lu gitu kan. Sosokan lu jadi suami mak gua lu gitu. Tapi yakin Sel nggak mau diperjuangkan Selin? Kita lebih ke sahabat aja yang terbaik. Bestie. Aku tuh ditolak terus, padahal aku mau berharapnya dia iya gitu kan. Bener lu. Iya. Aku berharapnya dia jawab iya gitu kayak, ya Selin kau mau nggak jadi pacar aku gitu. Bener kalau ditembak. Iya, tapi dia nggak pernah mau, dia tuh selalu bilang, udahlah kita mau jadi teman aja gitu. Kamu nggak usah suka sama aku gitu. Bestie aja Pak. Karena sahabat nggak pernah ada kata cerai kan. Ya tapi kenapa nggak mau? Feel-nya belum ada Pak. Serius nih? Beneran ini beneran. Ini saya nggak bohong Pak, feel-nya belum ada. Sama Selin feel-nya belum ada? Iya karena kalau udah gimana ya? Mungkin lu di rumah mungkin ketawa nih, tapi ini bener. Lebih ke momennya dan juga matangnya belum gitu. Kayak lu makan buah tapi belum waktunya lu makan, lu udah makan duluan gitu. Jadi kayak belum saatnya. Iya belum mematangkan itu belum Pak. Percaya diri. Iya, guanya belum percaya diri. Yang bener. Beneran. Lu tipe orang yang percaya diri kayaknya. Tidak Pak, tidak sebegitunya saya percaya diri. Nggak serius nih gue ngomong nih. Ini beneran. Serius lu nggak mau sama Selin gara-gara lu nya nggak pede? Saya nggak pede Pak. Nggak pedenya dalam hal? Semuanya gitu. Bukan masalah keuangan ya mungkin udahlah gitu, tapi gimana caranya? Kan kalau nikah kan maintainnya gitu, komunikasinya. Kita harus gini.
secara komedian pernah tuh bilang ada namanya Robi Changhe. Analoginya adalah kalau lu pacaran itu sama aja kayak lu ngeliat kucing di pet shop. Tapi kalau masih bagus, masih wangi, udah di grooming, tainya nggak ada. Tapi kalau lu udah nikah, lu udah harus nerima tuh kucing betai, tuh kucing akan ngancurin kasur lu, tuh kucing akan ngerusak semuanya gitu. Lu harus terima semuanya. Nah yang kayak gitu-gitunya daripada pertemanan ini hancur, mendingan udah kita jalanin aja dulu pertemanan Jadi ini. lu nya belum siap menerima Selin, kondisinya Selin. Saya belum siap nerimanya gitu. Dia nggak mau menikahi aku dulu katanya. Yang punya- Dia nawarin FWB-an aja. FWB, friends with barang-barang. Benefitnya ada pasti. Acel yang mikir lurusinnya gimana ya? Dapat kan tapi kan, dapat kan. Iya gitu. Serius Pak, ini beneran Pak. Banyak banget yang nanya kayak gini, banyak banget. Dan ya kreatif di TV juga banyak banget yang nanyain, tapi ya udah temenan aja dulu, santai dulu. Walaupun nanti kalau ada peluang mungkin oke. Iya mungkin nanti kita lihat nanti. Oke. Nah kalau yang sekarang lagi deket nih udah mau ke Belum jenjang? juga. Belum. Juga. Kenapa nggak pede? Kenapa lagi kalau itu? Takut saya Pak, nikah tuh nggak bisa habis itu hilang gitu kalau saya ya. Nggak tahu kalau yang lain kan terserah. Kalau saya lebih ke ya lu nikah sama gue ya udah kita terus-terusan aja sampai mati sampai tua. Tanggung jawabnya lebih besar. Dan itu menyatukan banyak banget mertua gitu. Keluarga mertua mah dipenuhi. Keluarga iya ada 4. 2 ya? 1 2. Banyak banget kepala. Kepala. Dan nikah kan bukan cuma nikah ya gua sama lu enggak, tapi gua sama keluarga besar lu sama keluarga besar gua gitu-gitu kan. Yang harus dipikirkan gitu. Jadi Marcel mau menikah umur berapa? 28 lah ya, apa 29 lah. 3-4 tahun. 3-4 tahun lagi. Secara mental jauh lebih Iya, matang. tunggu rumah udah ada di Jakarta, bisnis udah ada. Tapi katanya kematangan laki-laki menikah itu usia berapa ya? Betul. Ada kan nih. Statistik sih 28 tahun. 28. Statistik, cuman menurut gua orang kan beda-beda. Dan gini, kalau menurut gua yang paling penting kayak Marcel, agamanya. Kalau dia agamanya kuat, kemungkinan besar dia lebih survive gitu aja deh. Kalau ini udah benar-benar terbukti, bahkan secara statistik rumah tangga yang didasari sama rohaninya lebih kuat, kemungkinan bertahannya jauh lebih tinggi dibandingin yang lain-lain. Harus salah satu atau berdua? Dua-duanya paling bagus, tapi kalau nggak at least ada satu yang benar-benar kuat gitu. Tapi bukan agama yang di depan doang ya, karena banyak kan pemimpin agama yang tiba-tiba mencabuli yang lain-lain gitu kan. Oh iya, ada pemuka agama. Iya, ada banyak. Mau dari sini, dari sono sama aja gitu. Agama tuh kayak tiang yang kalau lu lagi ada masalah pegangannya ke situ. Kadang kalau orang ada masalah nggak ada agama, ya kayak lu malu gempa nggak ada tiang gitu. Bener. Gampang ambrolnya gitu. Dan agama tuh bukan kayak tembok yang nutupin semua masalah lu dan semua kekejian lu gitu ya. Kan banyak tuh yang gitu-gitu. Yang lucu, manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa bikin agama gitu. Iya. Maksudnya bukan bikin agama ya, agama kan bikin Tuhan maksudnya. Yang ada kepercayaan gitu. Nah, gitu. Nah, terus diteliti tuh kenapa? Katanya karena supaya kita bisa saling bekerja sama. Kalau dulu kan bunuh-bunuhan mulu. Iya. Nah, dengan adanya agama ini kita bangun masyarakat yang lebih bagus. Nah, ngomong-ngomong soal agama, Selin kan lagi belajar juga katanya untuk agama Muslim gitu. Semuanya dia Pak. Semuanya dia. Emang orang bule banget sih ini. Tapi gue juga gitu loh. Karena kalau di Alkitab tuh ada satu ayat yang bilang, gue lupa Yakub ya kalau nggak salah, yang dia tarik malaikat ke dalam tendanya dia. Oh iya. Saya nggak akan keluarkan kamu sebelum gue dapet sebelum gue dapet jawabannya gitu loh. Jadi mana yang benar? Kita Tuhan tuh mengizinkan kita untuk punya struggle memilih agama yang kebenaran yang pas buat kita gitu. Betul. Ya. Kalau gue sih orang basicnya karena memang keluarga gue memiliki keberagaman dan menurut gue udah terbiasa dari kecil dengan keberagaman itu adalah suatu keindahan gitu buat gue. Untuk saling mentoleransi, saling menghargai itu menurut gue sesuatu hal yang indah gitu. Ikut puasa, ikut kajian,
pengajian, mendengar ceramah itu menenangkan hati, nggak ada salahnya dan nggak dosa kita melakukan itu. Dosa salah kalau misalnya kita ikut mabok, kalau kita ikut orang pakai narkoba, kita ikutan, itu baru salah, itu baru dosa. Apa salahnya gue ikut pengajian? Apa salahnya gue ikut kajian? Dan gue memakai pakaian tertutup yang sesuai dengan lokasinya, tempatnya, dan sesuai dengan temanya gitu. Ya mas, gue karena gue non muslim, jadi gue pakai hot pants aja ke situ. Mau nggak mau ya lu terima orang gue non muslim. Bisa gitu. Kayak contohnya gini, gue mau makan nih, ini lagi puasa, tapi gue mau makan di depan orang yang puasa, itu kan namanya nggak sopan. Ya dong, kita harus mentoleransi. Ya udah deh, gue nggak makan, lu nggak makan. Puasa ya, oh ya udah deh kalau gitu. Atau kalau kita mau makan ya kita pindah tempat. Jangan di depan orang, itu kan namanya tidak sopan. Jadi gue belajar untuk mentoleransi. Toleransi buat gue itu bukan berarti semua agama sama, tapi bagaimana lu bisa saling menghargai pemeluk agama lainnya gitu. Betul. Dengan menghargai kepercayaan yang mereka yakini kebenarannya gitu. Betul. Gue juga dulu pernah itu semua agama gue masukin, Hindu, Buddha, Kristen, Muslim. Waktu gue lagi bener-bener nggak tahu mau yang bener tuh apa gitu. Bukannya gue nggak tahu mau yang bener apa ya, cuman gue emang suka observasi, suka mempelajari aja gitu. Gue suka aja, ini tuh apa sih namanya, ini tuh hukumnya bagaimana sih, ini tuh kayak gimana sih, kenapa kita harus merayakan ini, kenapa ini di tanggal kayak gitu. Gue banyak nanya, dan gue nanya pastinya harus sama orang yang benar-benar mengerti kan. Kalau gue salah nanya nanti gue salah dapat pengetahuannya gitu. Jadi kalau di dalam satu keluarga gue itu ya, ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Buddha, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Jadi beragam banget. Jadi kalau pada saat lagi Imlek ikut Imlek, pada saat lagi di Bali ikut ke pura gitu, lagi ada acara gitu kan di pura gitu. Gue tahu malahan gimana caranya iniin canan, doa gue tahu. Wow ya? Iya, belajar gitu kan. Terus ya kalau Natalan, Lebaran, pokoknya ya saling melengkapi aja. Tapi ya gue sih salut, Sel, seneng lu udah share ke kita. Wah, terima kasih. Ya kekuatan lu DBO di tengah ketenaran ini. Waduh. Moga-moga lu berdua bisa segera menikah. Waduh, amin. Kita nikah dua-duanya juga nikah nggak apa-apa. Dia nikah yang ini, yang penting kan PSD. Nanti pas kursi di pelaminan dari Rosewood. Oh iya dong. Pasti itu, pasti. Rumahnya juga semua dari Rosewood. Wah. Cicilan rumahnya dari Rosewood. Oh iya. Kalau itu ternyata nggak tahu diri ya. Jangan kasihan bapaknya. Apa nggak mau cicilan rumah? Laki lu lah pikir cicilan rumah. Tapi emang bener cicilan rumah, Pak. Iya, mau. Main nama batanya doang. Iya, mau. Kalau dapurnya, lemarinya masih bisa. Kitchen set gitu, Siap dong. Rosewood Living. Marcel, senang sekali ngobrol, apalagi bawa Selin juga. Terima kasih, Pak. Banyak banget menginspirasi. Gue senengnya kalau di DBO ya, apalagi kalau kita datangin tamu-tamu kayak kalian ini, bukan cuma ngebahas gosip apa yang jadi terkini, tapi memberikan inspirasi buat orang-orang banyak. Iya. Saya juga senang Pak kalau diundang DBO, karena kan ada ininya. Ada transferannya ya. Enggak, ini nggak melulu transferan. Kalau aku mau begitu. Kamu begitu? Saya juga dong, Pak. Enggak ada bercanda. Terima kasih loh, Pak, buat hari ini udah diundang kita. Mantap sekali DBO, terima kasih.